Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jemhari Ramdhani Mukti dengan NIM C1C021198. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya mengenai akad istighnah, yang dimana dosen pengampu saya yaitu Dr. Wirmi Eka Putra SEMSI. Materi-materi yang akan dibahas di sini sebelumnya yaitu tentang pengertian akad istisna. Kemudian ada jenis-jenis akad istisna. Kemudian ada juga dasar syariah akad istisna. Kemudian ada perlakuan akuntansi menurut PSAK 106. Dan ada juga ilustrasi kasus akad istisna. Masuk ke materi yang pertama yaitu pengertian akad istisna. Pembiayaan istisna merupakan transaksi jual beli cicilan pula seperti transaksi murabahah muajjal. Namun berbeda dengan jual beli murabaha, di mana barang diserahkan di muka sedangkan uangnya dibayar cicilan. Dalam jual beli istisna, barang diserahkan di belakang, walaupun uangnya sama-sama dibayar secara cicilan. Metode pembayaran pada jual beli murabaha muajjal sama persis dengan metode pembayaran dalam jual beli istisna, yakni sama-sama dengan sistem angsuran atau installment. Satu-satunya hal yang membedakannya yaitu antara keduanya adalah waktu penyerahan barangnya. Kemudian masuk ke materi yang kedua yaitu jenis-jenis akad istisna. Istisna yang pertama yaitu ada istisna paralel. Paralel adalah suatu bentuk akad istisna antara penjual dan pemesan, di mana untuk memenuhi kewajibannya kepada pemesan, penjual melakukan akad istisna dengan pihak lain atau subkontraktor yang dapat memenuhi aset yang dipesan pemesan. Syarat akad istisna paralel yang pertama yaitu tidak tergantung pada istisna. Yang kedua yaitu antara penjual dan pemasok. Selain itu, akad antara pemesan dan penjual dan akad antara penjual dan pemesan harus terpisah dan penjual tidak boleh mengakui adanya keuntungan selama konstruksi. Kemudian jenis akad istisna yang kedua yaitu istisna. Maksudnya ya, istisna yang akan jual belinya dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria persyaratan tertentu yang disepakati antara mustasni dan sani. Kemudian masuk ke dasar-dasar syariah akad istisna. Yang pertama yaitu Al-Quran. Dasar syariah akad istisna sendiri sudah ada di dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 275, yang berarti Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharapkan riba. Yang kedua ada as-sunnah dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam hendak menuliskan surat kepada raja non-Arab. Lalu dikabarkan kepada beliau bahwa raja-raja non-Arab tidak sudi menerima surat yang ditempel. Maka beliau pun memesan agar ia dibuatkan cincin stempel dari bahan perak. Anas menisahkan, seakan-akan ini aku dapat menyaksikan kemilau putih di tangan beliau. Hadis riwayat Muslim. Kemudian ada al-ijma. Sebagian ulama menyatakan bahwa pada dasarnya umat Islam secara de facto telah bersepakat merajut konsensus atau ijma bahwa akad istisna adalah akad yang dibenarkan dan telah dijalankan sejak dahulu kala tanpa ada seorang sahabat atau ulama yang mengingkarinya. Dengan demikian, tidak ada alasan untuk melarangnya. Dan masuk ke materi yang selanjutnya yaitu akuntansi perlakuan akuntansi menurut PSAK 106.
Yang pertama, masuk ke akuntansi sebagai penjual. Biaya perolehan istisna terdiri atas yang pertama adalah biaya langsung atau yaitu bahan baku dan tenaga kerja langsung untuk membuat barang pesanan atau tagihan produsen atau kontraktor pada entitas untuk istisna paralel. Yang kedua, biaya tidak langsung atau biaya overhead termasuk biaya akad dan pra-akad. Yang ketiga ada khusus untuk istisna paralel. Seluruh biaya akibat produsen dan kontraktor tidak dapat memenuhi kewajiban jika ada. Kemudian masuk ke akuntansi sebagai pembeli, yaitu pembeli mengakui akad aset istisna dalam penyelesaian sebesar jumlah termin yang ditagih oleh penjual dan sekaligus mengakui hutang istisna kepada penjual. Kemudian masuk ke materi yang terakhir yaitu ilustrasi kasus akad istisna. Pada dasarnya, akad istisna adalah kegiatan pemesanan suatu produk kepada produsen produk tersebut. Kalau didengar sekilas, mungkin Anda akan membayangkan istisna berlaku untuk barang kerajinan saja, namun sebenarnya banyak juga transaksi akad istisna yang ada tanpa disadari seperti rumah. Rumah, apabila dipesan sesuai dengan keinginan Anda, termasuk dalam akad istisna. Misalnya, ingin rumah dengan 3 kamar, desainnya minimalis, dan ada kolam renangnya. Untuk memenuhi keinginan ini, Anda bisa memesan rumah KPR di perbankan syariah yang menyediakan fasilitas tersebut. Baiklah, itu saja yang dapat saya presentasikan. Bila masih banyak kekurangan, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.